baik ke depan. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, ini mau bagi kelompok dulu ya. Pelajaran kita hari ini, kita coba buka bukunya halaman 90 tentang wawancara. Siapa yang tahu wawancara ini seperti apa? Ya, coba bikin di. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Iya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Bisa nggak 4 orang atau 5 orang? Bisa. Kayak gini kita ngomong-ngomong kita. Itu juga namanya wawancara. Coba ibu tanya ya sama si Rafael. Rafael, apa kesukaanmu? Apa hobimu? Kayak gitu. Memancing. Terus kalau si Chelsea, apa makanan kesukaannya atau kesukaannya? Nasi goreng. Itu ya contoh utama wawancara. Itu juga sudah termasuk wawancara. Berapa orang terlibat tadi? 3. Kan ibu, Chelsea sama Rafael. Kayak gitu ya. Jadi sekarang ibu mau kasih tugas ibu. Ibu bentuk kelompok ini, coba buat wawancara sama teman kelompoknya tentang cita-citaku. Tahu? Buatnya topiknya cita-citaku. Coba tanya apa cita-citamu? Coba tanya Vicky sama temannya. Coba wawancarai temannya tentang apa cita-citanya. Oke? Oke, sekarang kerjakan nanti ibu periksa. Iya, ditulis. Baik, saya ingin bertanya, apa cita-cita kamu? Saya ingin menjadi polisi untuk menghukum orang yang jahat. Saya harus belajar tekun agar cita-cita saya terwujud. Saya harus berdoa tugas kepada Allah. Terima kasih baik. Saya juga bertanya sama Giovanni, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya adalah dokter yang bisa mengobati orang yang sakit. Saya harus belajar rajin biar bisa cita-cita saya tercapai. Terima kasih. Diana, saya juga mau bertanya, apa cita-cita kamu? Menjadi seorang pemimpin yang hebat agar bisa membuat karya yang bagus dan luar biasa agar orang belajar juga perlu belajar dan berdoa pada Tuhan. Yang terakhir, cita-cita saya adalah menjadi orang agar bisa membuat atau menghibur orang-orang yang banyak. Saya harus rajin belajar dan tekun berdoa kepada Tuhan. Saya juga cita-cita teman yang saya bacakan. Cita-citaku adalah menjadi seorang dokter agar bisa mengobati atau memberi obat-obatan kepada orang yang sakit. Saya harus belajar dengan baik dan tekun, berdoa juga kepada Tuhan yang memberi saya kesehatan. Sekian hasil diskusi kami. Semoga kalian menghargai hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Oke, sekarang ibu mau tanya kelompok yang duduk ya. Tadi cita-cita si baik apa? Polisi. Ya, polisi. Inilah bentuk dari wawancara. Ini namanya wawancara singkat. Oke, buat kelompok 2 berikan tepuk tangan. Mereka bagus ya.
pilih satu orang untuk menulis. Nanti setiap kelompok ibu suruh maju ke depan untuk membacakannya, oke? Kan di sini ada 4 sampai 5 orang per kelompok. Jadi tanya semuanya. Oke? Itu tadi kita buat wawancara singkat. Jadi kalau wawancara sebetulnya langkah-langkahnya ada, coba lihat di halaman 90. Jadi semua langkah-langkah persiapan wawancara harus membuat janji dengan narasumber. Contohnya kalau ibu suruh dulu yang membuat wawancara ke kantor desa Nagasari Pusat. Kalian harus besok ibu mau minggu depan tugas kalian itu harus mewawancarai kantor desa Nagasari Pusat. Ibu buat kayak gitu. Terus ibu buat begitu. Jadi kalian harus berjanji dulu nanti pulang sekolah. Bapak kepala desa, kami ada tugas dari sekolah untuk membuat wawancara ke kantor desa ini. Mengenai apa? Tanggal berapa kalian wawancara? Begitulah respon dari bapak kepala desa. Buat janji dulu ya. Jadi kalau siapa tahu nanti kita berwawancara, kita harus buat janji dulu sama narasumber. Siapkan terus yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Apa yang mau kita tanya? Tadi apa yang kita tanya sama teman kita? Cita-cita. Iya, tentang cita-citanya, bagaimana dia bisa meraih cita-citanya. Kayak gitu kan? Itu daftar pertanyaan. Terus siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Alat tulis seperti buku, pulpen, garis, pensil, dan lain-lain. Atau bisa juga direkam. Kayak kita ngomong kayak gini, direkam. Ada satu orang yang memvideo, merekam kayak gitu ya. Terus siapkan kamera jika ada. Itu tadi. Siapkan handphone kalau ada. Kalau nggak ada pun tidak apa. Terus informasi yang perlu dicatat. Jawaban sesuai daftar pertanyaan. Lalu kayak gini contohnya. Saya ibu tanya si Dwi, kamu umur berapa sekarang? 10 tahun. Jadi harus pas ya kayak gitu daftar pertanyaan ibu mengenai usia si Dwi. Kalau si Dwi jawab tentang usia saya 10 tahun, tapi tahun ke depan itu sudah lari dari daftar pertanyaannya. Terus identitas narasumber. Di sini identitasnya, contohnya sebaik diwawancarai. Nama yang perlu dicatat, nama narasumber, baik Silombing, contohnya. Terus alamatnya di Nagasari 5, Desa Silombing, kayak gitu. Contoh, nomor handphone ditulis, kayak gitu ya. Terus tanggal wawancara diadakan. Kalau ibu suruh tadi mewawancarai kantor desa Nagasari 1, lihat contohnya kapan pergi ke sana. Contohnya besok sepulang sekolah. Pak, kami besok pulang sekolah ya, datang mewawancarai. Berarti tanggal yang dibuat pergi mewawancarai kantor desa itu tanggal berapa? Tanggal 9 contohnya. Sekarang tanggal 8 contohnya. Terus besok tanggal 9 contoh ya, kayak gitu. Tanggal bukan pada saat membuat janji dibuat tanggalnya, tetapi tanggal pada saat mewawancarai. Paham? Oke. Ini juga perlu supaya percaya diri. Kan ada yang mewawancara, janganlah aku kayak gitu. Baru sekan di lokot ruangan. Oh, mama Chelsea di jolo, benar. Mama Dwi di jolo, mama itu. Suku cuma itu kayak gitu. Ya, jadi kita kau gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi supaya percaya diri. Siapa yang akan mewawancarai kami? Kalau dibilang kayak gitu, saya Pak, begitu. Itu namanya percaya diri karena sudah dipersiapkan dulu dari bulan lalu. Ini yang mau kami tanya. Karena kami mau tanya di kantor desa ini ada apa enggak? Ada enggak dananya? Di kantor desa ini ada enggak ibu-ibu yang bekerja? Contohnya kayak gitu. Jadi cuma bertanya itu pun kita sudah siap, sudah percaya diri. Oke?